Sekali lagi selamat malam, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sungguh bersyukur jika Tuhan beri kita kesempatan sekali lagi untuk boleh sama-sama belajar dalam rangka menyambut Paskah. Kita akan membahas mengenai satu tema anugerah Tuhan. Itu memang diberikan secara cuma-cuma. Tetapi setiap orang Kristen harus sadar bahwa anugerah itu bukan satu hal yang murah. Hingga kita diajar untuk menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk dan memulai acara kita, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya mengajak saudara melihat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya dari yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Kristus, menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saudara-saudara. Mari saya ajak kita masuk di dalam doa. Saudara berdoa untuk saya dan juga untuk saudara-saudara yang lain. Dan saudara juga berdoa untuk diri saudara, supaya di dalam perenungan dan pemikiran kita akan firman Tuhan, kita sama-sama dicerahkan, dibukakan, disingkapkan, dan kita sama-sama disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur
betapa besar anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami sangat tidak mungkin dan sangat tidak mampu untuk bagaimana mendapatkan keselamatan, mendapatkan pembenaran yang Tuhan berikan itu. Tetapi karena iman di dalam anak-Mu yang tunggal itulah, dan itu pun pemberian-Mu, kami sungguh bersyukur, sehingga kami boleh dibenarkan, kami boleh memiliki keberanian menghadap tahta hadirat-Mu yang suci itu, karena darah anak domba yang sudah tercurah bagi kami. Kami sungguh bersyukur perbuatan baik yang kami lakukan tidak akan pernah mampu menghapus dosa kami. Tetapi semata-mata karena anugerah yang Tuhan beri, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, mari berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati setiap kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami memohonkan dan kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalimat the grace of God is free but not cheap. Ini biasanya dikenal dengan cheap grace, ya saudara-saudara ya, anugerah yang murah. Nah, ini dikenal juga pencetusnya adalah seorang dari Jerman, saudara ya, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Dia akhirnya mati karena Hitler yang menyiksa dan membunuh dia. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat di layar yang sekarang ada di depan saudara, itu saya mengutip satu kalimatnya dia, cheap grace is deadly enemy of our church. We are fighting today for costly grace. Jadi memang anugerah itu diberikan cuma-cuma. Anugerah itu diberikan secara gratis. Tetapi tidak berarti, saudara, anugerah itu murahan. Karena harganya begitu besar. Harganya itu begitu mahal. Sang anak Allah harus hadir. Sang anak Allah harus datang. Sang anak Allah harus memberikan nyawanya, saudara-saudara. Dan ini sangat besar nilainya. Maka saudara-saudara, sebetulnya si Dietrich Bonhoeffer ini menyindir, saudara ya. Karena gereja menganggap anugerah itu murah, maka mereka hidup dengan sembarangan saja. Sehingga justru dia melawan ini, saudara ya. Dan dia mengatakan itu cheap grace. Padahal itu bukan cheap, ya, itu bukan murah, tetapi itu sangat besar harganya, yaitu sang anak harus mencurahkan darahnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seseorang menjadi Kristen adalah titik ketika yang bersangkutan memohon satu pengampunan dosa dan menyatakan dirinya untuk mau percaya serta mentuhankan Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Jadi menjadi Kristen itu ada satu titik, dia minta pengampunan menjadi satu titik balik atau kita kenal sebagai pertobatan. Dia mau menyatakan percaya serta mentuhankan Kristus. Dulunya dirinya sebagai Tuhan, sekarang waktu dia jadi Kristen, itu bukan dirinya, tetapi Yesus Kristuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, sejak itulah, di dalam teologi, pengertian teologi,
yang bersangkutan itu dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Bukan karena jasa baiknya, bukan karena perbuatan baik dirinya, bukan karena rohaninya orang-orang itu, tetapi karena Kristus Yesus yang membenarkan. Dan bukan cuma dibenarkan, justify, tetapi kita juga diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara melihat di dalam surat Roma, saya mengajak kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 hingga 16. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara-saudara, ketika kita menjadi Kristen, katanya seorang menjadi Kristen, itu pengakuan itu membuat dia diadopsi. Pengakuan itu menjadi satu deklarasi, satu proklamasi. Dan saat itu juga roh Tuhan diberikan, dan karena roh Allah itulah kita memanggil dia Bapa. Kita dibenarkan, saudara, karena Kristus. Nah, ini yang biasanya dikenal istilahnya lahir kembali. Ini yang bisa dikenal sebagai dilahirbarukan. Galatia pasal yang keempat, kalau saudara melihat, saya mengajak saudara membuka juga Galatia pasalnya yang keempat. Mari kita lihat. Galatia pasal yang keempat hampir mirip dengan Roma pasal 8 ini. Ayat yang kelima dan yang keenam. Perhatikan firman Tuhan Galatia 4 ayat 5 dan 6. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang itu bisa memanggil Bapa, itu karena Roh Kudus. Ketika seseorang itu memiliki keberanian menyapa Bapa kami yang di surga, di dalam Kristus, itu adalah karya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini menjadi penting bagi kita. Ini menjadi titik balik. Dan saudara-saudara kalau lihat kembali di dalam Efesus, pasal yang pertama, ayat yang kelima, di dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ini sejak semula, itu di dalam ayat yang sebelumnya dijelaskan, yaitu sejak kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya sudah menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau ditanya dasarnya apa? Dasarnya bukan karena saudara dan saya baik, tetapi dasarnya apa? Dasarnya adalah kerelaan dan kehendak Tuhan. Kerelaannya Tuhan, saudara. Dan kehendak Tuhan yang menjadikan itu. Maka saudara dan saya tidak bisa bermegah. Dan saudara-saudara, di dalam dunia teologi, justification, pembenaran ini, pembenaran justification itu membuat kita layak, membuat kita berani memiliki memberikan kita keberanian, self confident, rasa percaya diri karena Kristus.
Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Ya. Nah, ini yang menjadi perbedaan yang paling mencolok di dalam ajaran Katolik Roma dengan Protestanisme berkaitan dengan soal pembenaran atau justification. Saudara-saudara, kalau di dalam saudara-saudara kita Katolik Roma, mereka mengajarkan pembenaran itu adalah hasil iman dan perbuatan. Pembenaran itu adalah hasil anugerah plus jasa baik. Kristus dan saya. Itu pembenaran. Tetapi bagi kita orang Protestan, Luther tidak bisa. Luther mengatakan no. Dan Luther menemukan di dalam Roma pemikiran ini, pembenaran itu apa? Justification itu apa? Justification itu hanya oleh iman. Hanya oleh anugerah saja. Dan hanya Kristus saja. Tidak ada peran kita. Maka justification, pembenaran itu tidak ada peran diri manusia, tidak perbuatan baik manusia, tidak ada memberikan sumbangsi, apalagi diri saya, tidak ada. Tetapi hanya oleh karena iman, dan iman itu adalah anugerah, iman itu adalah pemberian, dan iman di dalam Kristus saja. Nah, itulah pembenaran. Nah, inilah yang membedakan antara Katolisisme dan Protestanisme. Ya, maka saudara-saudara, ini yang memunculkan akhirnya orang, oh ya karena kita dibenarkan karena iman, hanya karena iman, hanya karena anugerah, ya sudah mereka hidupnya asal-asalan, hidupnya sembarangan. No, saudara-saudara. Itulah yang tadi disebut dengan cheap grace. Itu yang dianggap, itu yang harus di-fight, harus diperangi menurut Dietrich Bonhoeffer. Maka saudara-saudara, Alkitab tidak berhenti di situ. Setelah pembenaran itu apa? Setelah orang Kristen mengalami justification, lalu apa? Next berikutnya itu apa? Step berikutnya itu apa? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita mengenal ada dua setelah pembenaran, yaitu sanctification dan perseverance of saints. Ada pengudusan dan ketekunan orang-orang kudus. Ini yang akan kita lihat. Mari kita lihat bagian yang pertama. Setelah orang Kristen itu mengalami pembenaran, justification. Setelah orang Kristen mengalami justification, itu apa? Yang pertama dia mengalami sanctification, pengudusan. Tadi kita sudah membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Siapa yang di dalam Tuhan, siapa yang di dalam Kristus, siapa yang di dalam Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Dia tidak tetap di dalam dosa. Nah, ini merupakan salah satu tanda karya keselamatan Allah di dalam diri seseorang. Yaitu apa? Dia tidak akan pernah puas terhadap dosa. Dia tidak akan pernah nyaman di dalam dosa. Dia tidak akan tenang di dalam keberdosaannya. Maka saudara-saudara ada satu perjuangan, satu pergumulan yang keras, satu tuntutan seumur hidup, yaitu hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan ini menjadi tuntutan seumur hidup. Sehingga saudara tidak bisa, oh saya dibenarkan karena anugerah, saya sudah dibenarkan, saya diangkat jadi anak-anak Allah. Ya sudah, tralala, trilili.
happy ya, happy ye, lalu berbuat sembarangan, lalu kepelacuran, lalu melakukan perzinaan, lalu melakukan hal-hal yang saudara-saudara immoral, tidak bisa. Seorang yang mengalami pembenaran ada tuntutan untuk terus-menerus ada di dalam kesucian. Karena dia sedang dikuduskan, disucikan. Nah, saudara-saudara, kita melihat lebih jauh. Alkitab kita mengajarkan ada dua macam penyucian. Dua macam penyucian. Pertama, penyucian yaitu kematian dari manusia lama. Manusia lama, hidup yang lama, di dalam tubuh yang berdosa ini. Itu dimatikan. Nah, saudara-saudara, kita semua ini, walaupun sudah percaya, masih memiliki natur dosa atau kemanusiaan lama kita. Maka penyucian ini adalah penyaliban manusia lama bersama dengan Kristus agar roh Allah berkuasa penuh atas hidup kita. Maka ini yang disebut dengan penyucian. Saudara tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lampau, yang lama, dosa-dosa yang lama. Tidak, saudara sudah tinggalkan itu, walaupun sekarang saudara masih tinggal di dalam atau berada di dalam tubuh yang berdosa ini. Tarikan ini menjadi tensi, menjadi tegangan, saudara. Dan inilah yang harus kita perjuangkan seumur hidup, saudara. Inilah harga yang harus kita bayar. Ini bukan anugerah yang murah. Inilah costly grace, saudara-saudara. Saya mengajak kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu apa? Tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi. Nah, ini ada kata lagi kepada dosa. Jadi ciri orang yang mengalami keselamatan, dia tidak akan nyaman. Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan puas dengan perbuatan-perbuatan dosa itu, saudara. Karena roh Allah ada di dalamnya. Roh Kudus di dalamnya. Sehingga dia akan terus ditarik oleh roh Allah itu untuk berbuat kekudusan dan kesucian. Meninggalkan hidupnya yang lama itu. Walaupun dia ada di dalam tubuh yang berdosa. Maka saudara dan saya tidak ada satupun yang imun, yang kebal terhadap ini. Kita perlu berjuang terus-menerus berjuang untuk mematikan dosa ini. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini saudara-saudara, ini. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh iya setelah diselamatkan, puji Tuhan, satu kali selamat tetap selamat, selama-lamanya selamat, ya sudah kalau gitu kita berbuat dosa. Orang ini tidak mengenal keselamatan sejatinya.
orang ini juga belum mengalami keselamatan sejati. Karena roh Allah tidak ada di dalam dirinya. Kalau ada roh Allah di dalam dirinya, dia tidak mungkin akan berkata seperti itu. Sebaliknya, jikalau roh Allah ada, dia akan menyalibkan. Dia sadar dia milik Kristus, dia sadar anugerah itu begitu besar, dia sadar harga anugerah itu begitu mahal, sehingga dia sendiri tidak mampu membayar. Maka dia menjaga kesucian yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Nah, ini pengudusan yang pertama. Pengudusan yang kedua, kalau yang pertama adalah kematian manusia lama, maka yang kedua penyucian, sanctification, yaitu bangkitnya manusia baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik. Ya, jadi mati manusia lama, sekarang bangkit manusia yang baru di dalam Kristus sebagai milik Kristus, dan roh Allah ada di dalamnya, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, kita dipersiapkan pekerjaan perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga kita dipanggil, dilahir kembalikan itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Allah. Bukan lalu melampiaskan dosa lagi. Bukan lalu mendukakan Tuhan lagi, menyakiti Tuhan lagi. Tidak. Inilah tindakan Allah, di mana sikap jiwa yang kudus diperkuat. Tindakan-tindakan yang kudus makin meningkat, makin naik. Dengan demikian jalan hidup yang baru itu diperlihatkan. Dia betul-betul hidup baru. Manusia yang baru. Yaitu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada ayat yang mengatakan jikalau engkau mati bersama dengan Kristus, maka engkau akan juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup bagi Tuhan. Sehingga di dalam tempat yang lain, hidup yang aku hidupi sekarang ini bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, kalau tadi kita sudah membaca di dalam Roma 6 ayat 6, supaya tidak mempersembahkan lagi hidup ke dalam lagi yang lama, ya. Di dalam ayat sebelumnya itu juga Paulus mengatakan kita ini sudah dikuburkan bersama-sama dengan dia, mati bersama-sama dengan dia dengan lambang baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maka saudara, ayat yang selanjutnya di dalam Roma mengajarkan kepada kita, hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Perhatikan, mati bagi dosa. Di tempat Efesus pasal yang kedua, Paulus mengatakan kita dulu mati karena dosa. Tetapi sekarang mati bagi dosa. Artinya sudah tidak lagi hidup di dalam dosa. Maka ayat 11 mengatakan, kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya, kalau mengerti ini saudara-saudara, kalau orang Kristen mengerti ini, maka saudara dan saya tidak mungkin sembarangan lagi. Saudara tidak akan asal hidup ini. Karena Kristus sudah membayar harganya begitu murah. Di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua. Ayat yang ke-19, saudara. Paulus mengatakan begini.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, inilah ciri orang yang dibenarkan. Inilah ciri orang yang diselamatkan. Inilah ciri orang yang mengalami keselamatan di dalam Kristus. Sehingga anggapan kata-kata sekali selamat tetap selamat. Kalau gitu kita enak aja berbuat dosa, mabok-mabokan, berzina, melakukan apa tipu daya, pembunuhan. No. Itu bukan Alkitab. Itu bukan ajaran daripada kitab kita. Alkitab mengajarkan kepada kita. Yang pertama adalah manusia yang sudah dibenarkan harus melawan kejahatan, harus melawan pencobaan, dan harus aktif menghindari godaan dalam hidup ini. Saudara, ada banyak ayat di situ. Tadi sebagian sudah kita baca. Galatia 5 tadi sudah kita baca ayat 16 sampai 23. Di dalam Roma pasal 12 kita Roma pasal 6 juga kita sudah baca. Saya mengajak kita membaca di dalam 1 Korintus kali ini. 1 Korintus pasal yang ke-6. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Alkitab justru mengajarkan, Alkitab menuntut kita orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus secara aktif melawan kejahatan, melawan pencobaan-pencobaan yang muncul, godaan-godaan itu harus dia lawan dan hindari. Jadi tidak benar, saudara-saudara. Tidak benar tuduhan bahwa ajaran sekali selamat tetap selamat, lalu enak saja ya, sudah selamat lalu nggak perlu hidup kesucian. Nggak demikian. Tetap kita dituntut. Ini progress sanctification. Ini program sanctification itu dan sedang berjalan, saudara. Tuntutan Alkitab yang kedua, ajaran Alkitab yang kedua, yaitu apa? Setiap orang Kristen yang sudah dibenarkan, yang mengalami justification, justified, itu ada panggilan yang terus-menerus untuk hidup suci. Karena roh yang ada di dalam kita. Karena roh Allah itu adalah Roh Kudus, roh yang suci. Maka tidak mungkin tidak mendorong kita hidup untuk tidak suci. Tidak mungkin, saudara-saudara. Dia akan terus, karena dia roh Allah, dia akan terus mendorong kita hidup di dalam kesucian. Ini menjadi ciri. Nah, saudara, kalau mau bertanya juga, apakah saya orang yang sudah diselamatkan? Bukan. Apakah saya orang pilihan? Bukan. Ini pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan kepada saya. Apakah saya ini orang yang diselamatkan atau tidak? Saudara bisa lihat dari sini. Saudara bisa lihat, karena tadi kita sudah membaca
di dalam 1 Yohanes juga kita sudah membaca. Ada roh Allah yang bersaksi bersama-sama dengan kita. Roh Allah bersaksi dengan roh kita. Apakah saya suka di dalam kejahatan? Apakah saya suka di dalam ketidaksucian? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya? Jadi saudara-saudara ingat loh ya, 2 tuntutan ini yang dilakukan terus-menerus sampai kita ini dipanggil oleh Tuhan. Jadi selama hidup ini tidak mungkin sampai pada derajat sempurna, enggak. Tetapi sanctification itu adalah orang benar berjalan menuju terang yang sempurna itu. Dia berjalan menuju terang yang sempurna. Dirinya bukan terang itu sendiri. Dirinya belum sempurna. Dia sedang menuju kesempurnaan itu. Dan saudara-saudara, di dalam ajaran reformasi, ya, itu tindakan saudara dan saya, itu dijalankan, kesucian itu bisa dijalankan, kesucian itu bisa dicapai melalui sarana-sarana anugerah Allah yang biasanya kita kenal dengan namanya means of grace. Sarana-sarana inilah yang membawa kita masuk dalam tindakan penyucian. Sarana-sarana inilah yang dipakai oleh Tuhan sehingga kita makin hari makin disucikan, makin hari makin dikuduskan, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Sarana itu apa saja? Yang pertama adalah Alkitab. Ini adalah paling prinsip, ini adalah yang paling dasar, ini yang paling penting. Karena karya Roh Kudus dinyatakan melalui membawa kita masuk ke dalam kebenaran firman. Maka saudara, kalau saudara mengklaim penuh dengan Roh Kudus, saudara mengklaim dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi saudara tidak suka firman. Pertanyaan besar, saudara-saudara. Pertanyaan besar. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Mari kita membuka ayatnya yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Perhatikan saudara. Tetapi apabila ia datang, roh itu, Roh Kudus, ditekankan lagi, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia, Roh Kudus, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara perhatikan itu. Roh Kudus, karya Roh Kudus, dia disebut roh kebenaran, maka dia akan memimpin saudara dan saya masuk ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran ini apa? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu lah kebenaran. Firman-Mu itu kebenaran. Jadi firman Tuhan akan menarik perhatian kita. Menarik dan membawa kita secara spiritual, cara yang memberikan pertimbangan, dorongan, ajakan, kepekaan, larangan, contoh-contoh, dan dia memberikan arah kepada kita untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu pun sudah disediakan oleh Allah. Dia akan membawa kita kepada tindakan yang berkenan kepada Allah. Jadi ini ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tarik ke belakang lagi adalah inilah ciri orang yang dibenarkan oleh Allah. Inilah ciri orang yang diselamatkan oleh Allah. Yaitu dia suka firman.
Nah, saudara-saudara ada banyak ya, saya mempunyai banyak teman, waduh saudara-saudara kalau bicara itu mistis sekali ya. Mistis sekali ya, dia mengatakan Tuhan berkata, roh Tuhan begini, roh kudus menggerakkan saya begini, dan lain sebagainya. Dia berani sekali mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi waktu saya ajak diskusi tentang firman, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia mengatakan, loh ada ya ayat begitu ya. Loh ada ya cerita seperti itu. Loh ada ya kejadian seperti itu di Alkitab. Loh saya jadi bingung. Saudara. Dia sangat mistis sekali. Dia bisa dengar roh Tuhan. Dia bisa peka dengan pimpinan Tuhan. Katanya, tanda kutip gitu ya, pimpinan Tuhan. Tapi dia tidak menguasai firman. Dia tidak kuasai prinsip-prinsip firman. Saya jadi bertanya-tanya, ini apa? Sarana yang kedua, saudara-saudara, adalah berdoa. Selain Alkitab, saudara-saudara, sarana yang dipakai oleh Tuhan di dalam menyucikan diri kita, ini progress atau program sanctification adalah doa. Nah, terlalu banyak orang telah salah mengartikan kegiatan doa. Tindakan ini seringkali dipergunakan sebagai ajang menuntut, ajang untuk memerintah Tuhan. Padahal ini merupakan sarana kita berkomunikasi. Ini sarana kita berelasi juga dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Allah, ini komunikasi kita. Jadi doa itu merupakan bentuk bagaimana iman kita kepada pertolongan Allah itu benar-benar diwujud nyatakan. Sehingga kita mengungkapkan segala perkara, kita mengungkapkan segala permohonan-permohonan kita melalui doa. Jadi ciri orang yang diselamatkan, dia bukan cuma cinta firman, tapi dia juga suka berdoa. Sarana yang juga dipakai oleh Tuhan, ya, yaitu persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Ini adalah bentuk bagaimana Allah juga menggunakan pribadi-pribadi yang lain itu membentuk saudara dan saya. Kita menemukan ketidakcocokan, kita ditemukan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang lebay, orang-orang mungkin saudara yang lebay, mungkin kita yang lebay terhadap orang lain, kita mungkin yang menjengkelkan orang lain. Jadi saudara dan saya sedang dibentuk, dan saudara juga membentuk orang lain, dipakai oleh Tuhan membentuk. Maka genaplah yang seperti dikatakan oleh Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi di dalam persekutuan itu, saudara-saudara, ada panggilan komunal yang saudara dan saya harus rela menyangkal diri, harus rela menahan diri, dibentuk oleh orang-orang yang lain dalam persekutuan itu. Sarana anugerah yang disediakan oleh Allah yang lainnya adalah pelayanan. Nah, ini latihan yang Tuhan berikan agar kehidupan kita itu tidak egois. Tuhan memberikan talenta. Talenta itu harus dikembangkan. Talenta itu harus mendatangkan shalom. Talenta itu harus mendatangkan kerajaan Allah. Tak boleh talenta itu disimpan. Maka melalui pelayanan-pelayanan ini. Nah, Tuhan juga memberikan bakat. Tuhan memberikan karunia-karunia. Makanya saudara-saudara, saya ada sempat beberapa kali diskusi dengan senior begitu ya. Saudara-saudara, jujur saja loh, itu junior-junior kita, anak-anak muda kita itu perlu panggung. Perlu panggung. Tuhan pun perlu panggung. Tuhan menggunakan panggung wadah sejarah ini. Waktu dia berinkarnasi, itu panggungnya Tuhan. Sakeus perlu panggung, maka dia naik pohon untuk melihat Yesus. Perlu panggung, perlu wadah. Nah, kita yang senior-senior seringkali tidak memberikan kesempatan kepada yang junior-junior. Dan ini saudara-saudara, dalam bentuk pelayanan-pelayanan ada resiko, yes, ada resiko. Maka panggung yang kita berikan, kita juga tidak sembarangan, ingat, is not cheap grace.
Anugerah itu dinyatakan dalam wadah sejarah, bahasa saya panggung. Panggung, panggung. Maka pelayanan itu merupakan bentuk kita latihan mengeksersis anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga saudara ya, ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, ciri orang yang dibenarkan, dia tidak akan pasif. Dia akan aktif, dia akan ambil bagian dalam pelayanan. Nah, kalau saudara ditanya, kalau saudara mau bertanya juga, Pak Sun, bagaimana saya tidak dikasih pelayanan di gereja? Saya dibatasi pelayanan saya karena satu hal, dua hal. Saudara-saudara, fine, it's okay. Tetapi saudara perlu sadar, kerajaan Allah itu luas. Kerajaan Allah itu luas dan banyak pelayanan yang masih bisa kita kerjakan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu Pak Guan, saudara, saya lihat Pak Guan makan sendiri, lalu saya berhenti, saya ikut nimbrung, kita akhirnya diskusi-diskusi. Kita ngobrol, saya ngomong sama Pak Guan, dan beberapa teman-teman, saya mengatakan, saudara-saudara, umur saya tidak makin muda. Umur saya tidak makin muda. Dan saya perlu bertanggung jawab mengembangkan talenta, karunia yang Tuhan beri. Maka saya tidak bisa lipat tangan, saya tidak bisa pasif, saya tidak bisa tunggu satu sisi. Sisi yang lain saya juga tidak minta-minta. Ayo dong kapan saya dijadwalkan? Ayo Pak Guan, saya kok nggak dijadwalin sih Pak Guan, gimana sih? Ayo dong jadwalin saya kan belum panggung. Satu sisi saya tidak lakukan itu. Kalaupun saya minta panggung, saya minta pelayanan, saya minta kepada sang pemilik pelayan itu, yaitu Bapak kita. Jadi saudara-saudara, pelayanan ini bisa macam-macam. Barusan tadi sebelum mulai, saya ingatkan, saya pesankan kepada Pak Vikaris saya, begitu ya. Kalau ada pelayanan di LP, narkoba, tolong info. Karena saya sedang melatih mahasiswa saya. Saya melatih mereka untuk pelayanan di daerah-daerah. Saya melatih mereka, siapkan khotbah yang berbobot, khotbah yang terbaik, khotbah yang engkau dan saya harus memberitakan firman. Mereka ada yang salah-salah, ada yang kurang, tidak apa-apa, perlu. Semua awal ada begitu. Saudara, ada yang sebagian saya ikutkan mulai latih mereka memimpin pujian, masuk dalam ladang. Ini perlu. Tentu ada persiapannya, tentu ada pembekalannya, tidak sembarangan. Ingat, it's not cheap grace. It's not cheap grace. Bagian yang terakhir, saudara-saudara. Setelah pembenaran ada apa? Pengudusan, sanctification. Yang kedua tadi, ketekunan orang-orang kudus. Perseverance of saints. Doktrin ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Gereja Augustinus yang berpendapat bahwa orang-orang pilihan tidak akan dapat jatuh, tidak akan terhilang, tetapi pada saat yang sama ia juga menganggap bahwa mungkin orang-orang yang dilimpahi dengan hidup baru dan iman yang benar dapat tersingkir dari anugerah dan akhirnya menderita penghukuman kekal. Ini sulit, saudara. Ini berat. Ini berat. Ini berat. Orang pilihan tidak dapat jatuh dan terhilang. Tapi saat yang sama, orang-orang yang mengalami anugerah, mengalami kelimpahan, hidup baru dan iman yang benar, beda loh ya, saudara-saudara. Dia mengalami anugerah, hidup yang baru, hidup yang Kristiani. Mungkin mereka itu justru yang tersingkir. Mereka justru yang apa? Tersingkir dan tersisih. Atau istilahnya tidak terpilih. Tidak terpilih.
Saudara mungkin sekarang mengikuti PA, saudara sekarang mengikuti pelayanan, saudara mungkin ikut penginjilan. Waduh, saudara kalau begini sulit ya dong saya. Saya menentukan bagaimana saya ini betul-betul orang pilihan atau bukan. Bagaimana saya bisa menentukan bahwa saya betul-betul sudah justified. Kembali poin yang pertama tadi. Tetapi saudara-saudara, ada perincian lain. Saudara. Di dalam Alkitab juga mengajarkan ada ciri yang khas bagi orang Kristen yang sejati. Cirinya itu apa? Menyangkal diri. Berpaling dari usaha apapun untuk menyenangkan Allah. Kecuali menyenangkan Allah. Dia tidak mau memuaskan hawa nafsunya. Melalui kemampuan, usaha-usaha yang dia kerjakan, ide-ide yang dia miliki, dia orientasinya bukan menyenangkan manusia, tapi nah ini saudara-saudara yang kita kenal dengan God-centered oriented. Orientasinya adalah berpusat kepada Allah. Apa yang menyenangkan Allah, itu yang dia kerjakan. Walaupun dia mungkin, dia tidak nyaman. Costly grace, ada harga yang dia bayar. Ciri yang kedua adalah memikul salib. Apa artinya memikul salib? Ini simbol kematian. Tadi kan sama ya, kematian manusia lama, poin yang pertama tadi, kebangkitan manusia yang baru. Sama, memikul salib. Maka ini dia mati terhadap dirinya, mati terhadap keinginannya sendiri, mati terhadap cita-citanya sendiri, ambisinya sendiri. Dan dia secara sukarela terus-menerus menyerahkan diri kepada Tuhan. Total surrender. Ciri yang berikutnya adalah mengikuti Yesus. Dia mengikut Kristus. Kristus menjadi pusatnya. Kalau poin yang pertama adalah Allah, God-centered. Sekarang adalah Christ-centered. Christ-centered. Kristus menjadi patron utamanya. Kristus menjadi modal dan model. Modal dan model, karena dia sebagai muridnya Kristus. Maka dia disebut Kristen. Disebut Kristen karena dia mengikut Kristus. Sehingga tujuannya adalah apa? Serupa dengan Kristus. Keserupaan akan Kristus Yesus. Saudara-saudara, terlalu banyak ayat yang saya tidak bisa buka pada malam hari. Tetapi kalau saudara nanti belajar lebih dalam, di dalam Roma, di dalam keserupaan akan Kristus itu menjadi tujuan utama, goal utama kita. Dan ciri yang paling khas juga di bagian akhir adalah dia sadar dia mengalami anugerah yang mahal. Dia sadar mengalami anugerah yang besar. Dia sadar mengalami satu karya pembenaran, justification by faith alone. Maka dia akan melayani, mengasihi sesamanya. Sesuai dengan anugerah pengampunan yang dia pernah terima, yang dia pernah alami, yang pernah dia saksikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah inilah saudara-saudara, inilah anugerah Tuhan. Maka kalau saudara mengerti the grace of God is cheap because we never able to pay. Kita nggak bisa bayar, saudara. Kita nggak bisa bayar. Kita tidak ada kemampuan untuk melunasi keberdosaan itu. Kita tidak mampu dan kita tidak ada kemampuan untuk itu. Tidak akan pernah mampu. Kecuali anugerah itu berlaku di dalam diri kita. Kecuali anugerah itu kita alami, baru kita akhirnya saudara-saudara mampu melayani, mengasihi sesama. Nah inilah justification. Nah inilah anugerah Tuhan.
memang diberikan begitu besar, maka mari kita belajar menghargai. Kiranya anugerah Tuhan atas kita menyadarkan betapa besar harga yang Tuhan sudah nyatakan. Sehingga mendorong, itulah yang memotivasi kita, itulah yang merecharge, mendorong kita untuk tidak menghidupi kehidupan ini tanpa hormat, tanpa kesadaran akan kehadiran Tuhan. Maka saudara-saudara, penghargaan akan pengorbanan Tuhan itu akan muncul ketika saudara dan saya menyadari costly grace. Kiranya Tuhan beranugerah dan Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berapa besar anugerah yang Tuhan beri. Sehingga kami tidak patut, tidak layak mempermainkan anugerah itu. Apalagi mengabaikan, apalagi menganggap remeh anugerah yang Tuhan beri. Karya yang Tuhan nyatakan begitu indah, begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu besar, begitu berharga. Maka ini bukan anugerah yang murah. Kami orang yang tidak berharga, kami orang yang murah, kami orang yang berdosa, kami yang harusnya Tuhan murkai, kami yang harusnya Tuhan hukum, tetapi justru Tuhan berkenan mempertemukan, mengenalkan diri Tuhan kepada kami. Dan Tuhan membayar harga itu untuk kami. Kami sungguh bersyukur. Kiranya Tuhan sadarkan setiap kami yang mengikuti pada malam hari ini, sehingga kami tidak bermain-main di dalam hidup ini. Seperti Tuhan tidak bermain-main menyatakan anugerah-Mu, maka kami pun ialah mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa, inilah sembahyang kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pengumuman kepada saudara-saudara sekalian. Kesempatan berbagi untuk 200 Alkitab, sebetulnya 400 Alkitab ya. Ya, kita akan ada, sudah muncul tanggal, saudara, sudah muncul tanggal pelayanan ke Kalimantan Barat itu tanggal 20 sampai 24 Juni. Lalu Kalimantan Tengah 13 sampai 15 Juli. Nah ini kita sedang atur dan kita sedang berdoa kalau Tuhan mampukan 400 Alkitab untuk 200 masing-masing. Ya. Jadi saudara yang ada mau berbagian atau tergerak untuk berbagian, saudara bisa hubungin kami untuk kami bagikan nomor rekeningnya. Nah, saudara-saudara, kami juga membuka kesempatan program beasiswa untuk sekolah umum, mulai dari SD sampai SMU, mulai sekolah tinggi umum dan STT. Ya, nah, saudara, semester depan akan ada dan kita akan mulai rekrut siswa-siswa yang baru untuk studi lanjutnya. Demikian juga untuk saudara-saudara yang rindu berbagian, silakan saudara bisa menghubungi nomor kami. Nah, saudara juga bisa mau berbagian untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan mulai dari 750 sampai 1 juta, tergantung tempat pelayanan hamba Tuhan tersebut. Ada hamba Tuhan yang di daerah sekali, ya dengan uang 750.000 itu sudah dia bisa hidup ya standar begitulah ya saudara ya. Nah, itu kita ada, hari ini kita ada support 1, 2, 3, 4 hamba Tuhan ya saudara ya, 4 hamba Tuhan yang ada satu dosen ya, kita ada support. Nah, saya melihat di YouTube ada Pak Putu Ayub, ya, Pak Pendeta Putu Ayub di YouTube ada mengikuti. Nah, Pak Pendeta Putu Ayub ini dulu waktu masih muda,
beliau lah yang dulu bagian transfer kepada siapa? Hamba-hamba Tuhan melalui pelayanan kita. Jadi kita membagikan, kita berbagi berkat. Waktu itu saya tiap bulan itu menanggung sekitar ada 17 hamba Tuhan di daerah. Tahun itu, saudara, kita mendukung 250.000 per hamba Tuhan. Ya, saudara, kalau tergerak dan saudara mau, silakan hubungi kami. Ya. Lalu, saudara-saudara, berikutnya saya juga ingin informasikan, kami ada menerbitkan renungan harian, saudara-saudara, ya, renungan harian dalam bentuk audio dan tulisan. Bagi saudara yang berminat, bagi saudara yang belum menerima, saudara mau menerima renungan harian ini, saudara bisa kirim nomor WA-nya kepada saya. Nanti saya akan masukkan ke dalam broadcast list, kepada list, hingga tiap pagi itu terkirim. Bersyukur saudara-saudara, itu WA-nya saya kejelit ya saudara ya. Di Kupang kita diterima di salah satu radio, ya, di Kupang. Jadi tiap hari disiarkan renungan harian kita itu disiarkan di radio, salah satu radio di Kupang. Ya. Saya lupa radionya namanya apa ya, kejelit pesannya, dan tiap hari dia akan siarkan. Nah, saya sedang mendekati nego, kita mempunyai rekaman-rekaman khotbah, apakah bisa disiarkan, dan kita mungkin nggak tahu bagaimana nanti kerjasamanya, kita beli airtime-nya kah, atau bagaimana, ya, kita akan pikirkan. Saudara berdoa untuk hal ini. Yang terakhir, saudara-saudara, saya sampaikan mengenai Garam Bible Camp. Acara Bible Camp ini kita akan adakan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei. Nah, ini bertepatan bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi, kebanyakan dari kita libur, maka saudara yang di Bali boleh mendaftar segera. Dan saudara yang di luar Bali tentu boleh ikut, ya. Tapi ya, uang tiket tanggung sendiri di luar itu. Garam Bible Camp ini dikenakan 250.000 per orang. Itu untuk 3 hari 2 malam. Dan termasuk semuanya. Ya. Jadi saudara berdoa untuk hal ini. Saudara yang punya anak, yang punya keponakan, punya saudara, tetangga yang masih muda, remaja muda, silakan didaftarkan sehingga kita boleh belajar sama-sama. Temanya adalah Knowing God, mengenal Allah. Ya, nah ini komposisinya juga nanti akan kita buat 60-40 atau 70-30 fun dan teologi, gitu ya, atau ya 70-nya itu teologi, tapi sisanya bisa fun. Nah, kita sedang persiapkan bersama-sama. Ya, saudara-saudara, bagian terakhir yang ingin saya berikutnya adalah mengenai podcast. Saudara jangan lupa mengikuti siaran podcast kami. Dan kalau saudara ada tertinggal dengan materi-materi yang lain, saudara bisa lihat di pelayanan Garam Bali, di Spotify atau di Anchor. Saudara bisa cari. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, saudara, kalau diberkati melalui pelayanan ini, silakan saudara ajak, dorong, undang teman-teman saudara yang lain untuk boleh mengikuti kelas PIK minggu depan, dan saudara bisa bagikan. Dan jikalau saudara diberkati dan terdorong untuk memberikan persembahan, saudara bisa salurkan persembahan saudara di gereja saudara masing-masing, atau kalau saudara mau salurkan lewat pelayanan garam, saudara bisa lihat itu nomor saya dan nomor bagian keuangan untuk mendapatkan nomor rekening pelayanan garam. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita.